Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini gue akan bahas pertarungan dewa antara Kuro dan Shiro atau Shirori, dan Dewi Zariel yang juga menentang rencana Shirori. Dan juga dia yang selalu membuat situasinya jadi lebih menegangkan, tapi bagi dia itu adalah tontonan yang sangat menarik. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di video sebelumnya banyak yang nanya apakah Wrath hidup lagi. Itu saat berkumpulnya semua reinkarnator setelah perang desa Elf atau perang kedua guys. Jadi Wrath baru mau OTW melawan para naga kuno dan masuklah ke perang ketiga atau final. Seperti yang akan gue bahas di video kali ini. Di sini gue akan ceritakan sedikit mengenai hubungan mereka berempat agar ceritanya lebih enak dipahami. Sebelumnya kan gue udah pernah jelasin mengenai awal mula dunia baru dan awal terciptanya sistem yang diciptakan oleh di atas permohonan Gulia atau Kuro, agar dunia itu tidak mengalami kehancuran di masa lalu. Cuma Dewi Zariel harus mengorbankan semua energinya untuk menjadi inti dari sistem. Sedangkan Gulia yang menjaga keseimbangan dunia agar para makhluk dunia baru tetap melakukan siklus reinkarnasinya dan terus menyumbangkan energinya untuk memulihkan kondisi dunia baru. Tapi seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa makhluk dunia baru mulai rusak dan berkurang karena terus-terusan melakukan reinkarnasi dari dulu. Dan juga energi Dewi Zariel yang menopang sistem juga sudah mulai berkurang banyak. Bahkan tubuh Zariel sudah tidak utuh seperti dulu. Akibatnya dunia baru saat ini sudah mengalami masa sekaratnya lagi. Dan hanya ada dua cara untuk menyelamatkan dunia baru ke depannya. Cara yang pertama adalah membiarkan sistem tetap berjalan seperti itu sampai Dewi Zariel kehabisan energinya dan lenyap. Dan nantinya Dewa Gulia yang akan menggantikannya untuk menjadi inti dari sistem. Dan dia juga lama-kelamaan akan mengalami nasib yang sama, cuma kemungkinan besar dunia akan kembali pulih. Pemikiran Zariel dan Gulia memang cuma berkorban dan berkorban, makanya Shirori sering mengejek Gulia sebagai dewa yang tidak becus dan pecundang. Lalu cara yang kedua adalah meruntuhkan sistem dan mengorbankan setengah makhluk dunia itu, bahkan kemungkinan malah lebih. Itu adalah cara yang diambil Shirori dan Ariel. Karena tujuan Shirori adalah menyelamatkan Dewi Zariel dan membuat Ariel bahagia. Soalnya dari dulu Ariel sudah terlalu banyak berkorban untuk dunia itu demi Zariel atau ibunya guys. Tapi hal yang mereka dapatkan malah kebencian dari sebagian makhluk dunia itu. Karena peran yang Ariel mainkan memang harus dibenci dan dimusuhi. Tapi Dewi Zarielnya malah nggak mau diselamatkan karena dia sangat mencintai makhluk dunia itu, jadi nggak mungkin dia menyetujui rencana Shirori. Cuma Shirorinya nggak peduli, yang penting keinginannya tercapai. Dan kunci untuk meruntuhkan sistem adalah ke-14 skill ruler, yaitu seri 7 dosa besar dan 7 kebajikan surgawi. Itu adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh Di selaku pencipta sistem. Dan berhubung Kumoko yang paling paham pemikiran Di, jadi dia yang menemukan petunjuk itu. Kumoko sudah paham kalau Di pasti selalu meninggalkan petunjuk di segala sesuatunya karena dia selalu mengharapkan tontonan yang menarik. Tapi Kumoko pernah bilang kalau dia bisa meruntuhkan sistem tanpa menggunakan skill ruler, cuma dia tidak tahu sebesar apa energinya akan berkurang. Jadi dia nggak mau mengambil resiko itu. Sebenarnya kalau Di mau, dia sangat bisa menyelamatkan dunia baru tanpa sistem dan hal rumit lainnya. Cuma kan tujuan Di bukan seperti itu. Buat apa Di menciptakan sistem sebesar itu dan menyelamatkan dunia itu di masa lalu dari kehancuran, kalau dia nggak mengharapkan tontonan yang akan menghibur dirinya? Karena Di kan bukan dewa dunia baru. Sebagai catatan, kalau Di itu cuma penonton dan penikmat hiburannya sendiri, tapi terkadang dia akan ikut campur sedikit. Di perang ketiga atau final, pihak Shirori sudah memiliki 10 skill ruler, sedangkan yang 4-nya ada di pihak Gulia, Dustin, dan Zariel. Kalau keempat pemilik skill ruler bisa dibunuh, maka nantinya Shirori akan meretas sistem dan mengambilnya. Dan jika pihak Shirori sudah mendapatkan semuanya, maka rencananya untuk meruntuhkan sistem dan menyelamatkan Zariel akan berhasil. Tapi masalahnya, kekuatan di pihak Gulia itu sangat besar di perang final. Apalagi Wrath juga sudah terbunuh. Dan kondisi Ariel sedang memasuki masa lemahnya karena hampir semua energinya baru digunakan untuk melenyapkan Potimas. Oke, kita mundur sedikit sebelum perang final terjadi guys, atau lanjutan pembahasan sebelumnya. Dimana saat itu Dewa Gulia masih belum mengetahui rencana Shirori yang sebenarnya. Sebelumnya kan semua reinkarnator sudah dikumpulkan di desa Elf dan sudah dijelaskan banyak hal oleh Shirori, Wrath, dan Sophia.
Dan mereka bertiga juga masih berada di desa Elf, sedangkan Ariel masih memulihkan dirinya tidak jauh dari tempat itu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada quest dunia yang diberikan pada semua makhluk yang memiliki jiwa dan kepribadian. Inti dari quest dunia itu adalah memberitahukan semua rencana Shirori yang berniat meruntuhkan sistem dan mengorbankan setengah makhluk hidup. Dan semua orang diberikan pilihan akan mendukung Shirori atau tidak. Itu baru quest dunia pertama guys. Dan yang memberikan quest itu adalah D. Ya mulai dari sini dia udah mulai ikut campur dan membuat segalanya jadi lebih rumit. Ibaratnya rencana Shirori yang dirancang dan ditutupi selama ini agar Gulia tidak mengetahuinya harus terbongkar hanya dengan satu pemberitahuan. Dia emang kampret sih. Tapi ya jelas Shirori sudah memperhitungkannya kalau rencananya berjalan sangat mulus, dia nggak akan terhibur. Dan jika rencananya sudah diketahui, halangan satu-satunya adalah Dewa Gulia atau Kuro. Itu dalam perhitungan Shirori, tapi dia selalu mempunyai kejutan yang tidak terduga. Saat itu, Shirori sedang berada di kamar Oka Sensei dan baru saja akan memberitahu rencananya. Tapi tiba-tiba kuis dunia dimunculkan. Dan tak lama kemudian, ada yang mencengkeram leher Shirori sampai patah dan melemparkannya ke dimensi lain. Siapa lagi kalau bukan Gulia yang mampu melakukan hal seperti itu pada Shirori. Jadi akhirnya Shirori diseret ke dimensi yang berbeda, tepatnya domain milik Gulia sendiri. Dan tentunya akan sangat gawat jika Shirori bertarung di dalam zona Gulia karena pastinya kekuatan Shirori akan dibatasi. Dan Gulia akan sangat unggul di zona miliknya sendiri. Saat itu mereka berdua tidak banyak berdebat karena mereka berdua dari dulu sudah paham kalau suatu saat pasti akan bentrok. Dari segi energi, Gulia jauh lebih unggul dari Shirori. Karena Shirori kan dewa yang baru saja terlahir, sedangkan Gulia sudah sangat lama menjadi dewa. Apalagi dewa naga seperti Gulia semakin tua, maka energinya semakin besar. Tapi pertarungan gak sesimpel itu guys. Shirori memang lebih lemah dari Gulia kalau dari segi energi, tapi dari aspek lain seperti pengalaman bertarung, taktik, strategi, dan teknik Shirori lebih unggul. Karena dari sejak lahir, Kumoko sudah ditempa dengan pertarungan yang mematikan dan biasa melawan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya. Sedangkan Gulia cuma dewa yang kebanyakan nganggur dan mengamati dunia. Jelas pengalaman bertarung mereka berbeda. Di situ gue berpikir, mungkinkah Di menempa Kumoko dari sejak lahir untuk disiapkan di kejadian ini? Kan jadi ada tontonan yang menarik tuh Di, sambil ngopi ya kan? Di juga suka ngopi loh guys. Awalnya di sini Shirori cuma jadi samsak bagi Gulia, tendang dan pukul sana sini, bahkan sebagian tubuh Shirori sampai hancur dan berlubang. Tapi hal seperti itu nggak akan cukup untuk membunuh dewa dan otomatis langsung pulih kembali. Dan tak lama kemudian, Shirori mulai memanggil klon laba-labanya yang sangat banyak ke zona Gulia. Dan klon-klon itu memanggil klon lain dan seperti itu seterusnya. Karena Shirori mempunyai klon yang tak terhitung banyaknya di dimensi yang berbeda dan mereka semuanya juga bisa menggunakan sebagian kemampuan Shirori. Dan dia memang sudah menyiapkannya dan sudah memperkirakan kalau suatu saat dirinya akan bertarung dengan Gulia. Lalu semua klon Shirori mulai melahap zona Gulia dan merubahnya menjadi zona milik Shirori. Cuma itu butuh waktu, karena ya jelas dimensi yang dibuat dewa sangatlah luas. Tapi lama-kelamaan di dalam dimensi itu berubah menjadi dua zona milik Gulia dan Shirori. Jadi Shirori mulai bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dan jika dia bisa mengulur waktu lebih lama, maka semua zona Gulia akan dilahap oleh klon Shirori dan menjadi zona miliknya sendiri. Menurut Shirori, kemungkinan itu terjadi bakalan memakan waktu 1 harian bahkan lebih. Jadi selama waktu itu juga Shirori terus menghindari serangan Gulia. Itulah kemampuan Shirori yang lebih unggul dari Gulia, yaitu sihir Space Magicraft atau sihir yang berhubungan dengan penciptaan ruang. Gulia juga tahu kalau kemampuan Space Magicraft-nya di bawah Shirori, tapi dia tidak menduga kalau Kumoko akan berkembang sepesat itu. Dan sebenarnya dari awal Gulia juga tidak yakin loh bakalan bisa mengalahkan Shirori atau tidak. Dia sadar diri kalau pengalaman bertarungnya di bawah Shirori walaupun energinya lebih besar. Bahkan di tengah pertarungan, Gulia sudah mengira kalau dirinya akan kalah. Makanya sebelum Gulia menantang Shirori, dia sudah menemui Dustin terlebih dahulu dan memerintahkan semua naga untuk mendukung Dustin. Agar situasi di dunia baru dimenangkan oleh pihak Dustin dan otomatis rencana Shirori nggak akan berhasil untuk meruntuhkan sistem. Kita menuju situasi dunia baru dulu guys. Saat pertarungan Gulia melawan Shirori masih berlangsung, tiba-tiba skill tabu semua orang mencapai level maksimal dan otomatis mereka semua akan mengetahui kebenaran dunia.
Cuma semua orang juga harus pingsan 1 harian penuh karena tidak bisa menahan banyaknya informasi yang masuk ke otak mereka. Kecuali orang yang skill tabunya sudah mencapai level maksimal nggak akan terpengaruh lagi. Misalnya seperti Wrath, Ariel, Dustin, dan Sun, dan juga para naga kuno yang nggak punya skill tabu. Di tengah situasi itu, 2 naga kuno yaitu Goka dan Hyuvan dikirim ke desa Elf. Tujuannya jelas untuk membunuh pemilik skill ruler yang berada di pihak Shirori, yaitu Ariel, Wrath, Sophia, dan Oka Sensei. Tapi untungnya ada Wrath yang menghadang mereka dan menghadapinya, dan itu pertama kalinya naga kuno menyadari kalau ada makhluk yang sangat kuat di pihak Shirori selain Ariel. Makanya di pertarungan berikutnya sampai harus mengerahkan 6 naga kuno hanya untuk menumbangkan Wrath. Tentunya pihak Dustin juga tahu kalau Ariel dalam kondisi lemah, makanya mereka mengirimkan 2 naga kuno. Dan saat itu Ariel cuma menjaga para reinkarnator yang sedang pingsan termasuk Sophia. Oh iya, Sun, Katia, Su saat itu sudah dijemput oleh Dustin dan bergabung dengan mereka. Nanti Ugiwara dan Sajin juga ikut bergabung dengan mereka. Lalu setelah semua orang sadar dan sudah mengetahui semua kebenaran dunia, ada pemberitahuan sistem lagi yang memberitahukan pada mereka kalau 2 dewa sedang bertarung, yaitu Shiro melawan Kuro. Dan mereka mempunyai pilihan yang bisa membantu salah satu dewa yang mereka dukung. Caranya adalah dengan mendoakan dewa yang mereka dukung, dan dengan itu maka doa mereka akan menjadi energi sihir bagi dewa yang mereka doakan. Ini berlaku untuk semua ras termasuk ras iblis, guys. Tentu saja hampir semua orang mengharapkan Gulia atau Kuro menang dan mendoakannya karena mereka tidak mau dijadikan tumbal oleh Shirori untuk meruntuhkan sistem. Parah sih mereka, padahal mereka sendiri yang membuat dunia mengalami kehancuran, tapi masih mau 2 dewa dikorbankan untuk dunia. Akibatnya situasi pertarungan Gulia melawan Shirori mulai berubah kembali karena banyak yang mendoakan Gulia, otomatis kekuatannya langsung meningkat. Sebaliknya dengan Shirori yang mungkin sangat sedikit yang mendoakannya. Tadi kan Gulia sudah lumayan terpojok karena Shirori terus-terusan memenuhi zona Gulia dengan klon miliknya. Sekaligus mengarahkan semua teknik mata jahat pada Gulia seperti corrosion atau mata jahat yang bisa mencuri energi lawan dan teknik mata jahat lainnya. Itu Shirori bisa melakukannya secara bersamaan bersama semua klon yang tak terhitung banyaknya. Nggak kebayang sih kekuatannya, Julius ditatap aja langsung musnah, dan ini ada mata yang tak terhitung banyaknya yang juga mengeluarkan kekuatan yang sama. Cuma karena lawannya adalah Dewa Gulia, jadi cuma mengurangi sedikit energinya. Tapi jika dilakukan terus-menerus ya Gulia bakalan tumbang. Namun setelah mendapat tambahan energi, Gulia udah mulai percaya diri lagi tuh. Cuma sebenarnya dalam hati Gulia juga masih memiliki ketakutan loh guys. Siapa lagi kalau bukan Di yang membuatnya takut. Sebelum-sebelumnya kan Di selalu melarang Gulia untuk ikut campur kalau Kumoko berulah. Nah, Gulia itu takut kalau misalnya dia berhasil membunuh Shirori, apakah Di akan marah atau tidak. Karena ya dia paham kalau Shirori adalah anak kesayangan Di. Tapi di saat dirinya sedang ragu, Di menghubungi mereka berdua. Dan dia bilang pada Gulia untuk tidak usah khawatir, dia boleh membunuh Shirori kalau memang mampu. Dan untuk Shirori, Di janji nggak akan ikut campur lagi, dan jika Shirori bisa mengalahkan Gulia, maka Di akan memberikan hadiah untuknya. Hadiahnya adalah Di akan mengangkat Shirori menjadi kerabatnya. Di sini Shirori agak kecewa sih, karena selama ini dia belum menganggapnya sebagai kerabat. Tapi mendengar itu, Shirori langsung punya semangat dan tujuan lain. Kumoko itu sangat mengagumi sosok Di, jadi menjadi kerabat Di adalah sesuatu yang istimewa baginya guys. Bisa jadi saudara kembar tuh nanti mereka. Dan sayang sekali pertarungan Shiro melawan Kuro harus terhenti di sini karena chapter terbarunya belum rilis. Nanti kalau udah rilis bakalan gue bahas lagi guys. Tapi gue nggak yakin loh kalau Di nggak akan ikut campur lagi. Karena di beberapa kasus, kalau Kumoko udah sangat terpojok, Di sering memberikan kejutan yang bisa membalikan keadaan. Tapi ya jangan pernah mengharapkan hal baik dari seorang dewa jahat seperti Di. Ini aja situasi pertarungan Gulia melawan Kumoko, kalau bagi gue pribadi tetap masih unggul Kumoko. Walaupun Gulia mendapat tambahan energi yang sangat besar, tapi tetap saja dia nggak biasa dengan pertarungan langsung. Apalagi musuhnya adalah Kumoko yang sangat ahli dalam bertarung. Satu-satunya cara untuk membunuh dewa adalah menguras habis energi mereka, atau kalau mampu hancurkan jiwanya secara langsung, tapi itu butuh kekuatan yang sangat-sangat besar.
Gak banyak yang bisa dijelasin mengenai kemampuan Gulliek karena kekuatannya simple seperti fisik yang benar-benar tinggi, yang jelas jauh melampaui makhluk dalam sistem. Dan ini kemampuan lainnya yang sudah diketahui sejauh ini. Kalian bisa pause dulu videonya guys. Lalu kalau kemampuan detail Shirori, nanti gue bahas kalau Kumoko di anime sudah menjadi Arachne. Karena skill Kumoko itu banyak banget. Kalau gue jelasin sekarang semuanya, yang ngebaca LN atau WE-nya mungkin akan sedikit bingung. Jadi tunggu aja di anime bakalan sampai kok Kumoko menjadi Arachne. Lalu untuk Dewi Sariel sejauh ini sih belum bisa kemana-mana karena dia harus menjadi inti dari sistem. Bahkan untuk komunikasi langsung aja kayaknya nggak bisa dia. Tapi dia paham situasinya. Dan justru kalau Sariel sampai terlepas dari sistem dan misalnya dia ngamuk bakalan sangat mengerikan sih. Karena di kondisi jayanya dulu Sariel itu sangat kuat. Bahkan para dewa naga yang lebih tua dari Gulia di masa lalu semuanya dikalahkan oleh Sariel seorang diri. Makanya saat ini hanya tinggal Gulie. Tapi yang gak ada apa-apanya sih kalau dibandingin sama Di atau Wakabahiro. Kalau kalian pengen tahu situasi peperangan di dunia baru lebih jauh, kalian bisa tonton pembahasan tentang Wrath melawan 6 naga kuno ditambah 3 pemilik skill ruler. Dan semua pembahasan ini gue bahas berdasarkan web novelnya karena di light novelnya belum ada. Dan kalau kalian pengen baca sendiri, baca aja dari chapter 300-an guys. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.